Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, adakah di antara kalian yang pernah mencoba untuk menurunkan berat badan? Tentunya ada beberapa di antara kalian yang berhasil menurunkan berat badan dan ada yang tidak. Penyebab berat badan susah turun sangat bervariasi bergantung pada kebiasaan dan pola makan. Meski sudah mencoba diet ketat dan olahraga, namun ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program penurunan berat badan. Untuk itu, yuk kita simak video berikut ini agar upaya menurunkan berat badan tidak sia-sia. Membuat catatan harian. Sahabat, memantau segala jenis makanan dan minuman yang dimakan sehari-hari dalam catatan harian ternyata membantu program diet. Bahkan dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa orang yang biasa membuat catatan harian akan lebih besar kemungkinannya berhasil untuk menurunkan berat badan dan mempertahankannya. Orang yang membuat catatan harian tentang makanannya selama 6 hari dalam seminggu, berat badannya bisa turun sekitar 2 kali lebih banyak daripada yang tidak. Dengan membuat catatan makanan, maka kita bisa menyadari batasan porsi dan jenis makanan yang dimakan. Makan cukup protein. Sebagian orang menganggap diet itu cuma makan sayur dan buah saja. Pada saat diet, justru tubuh membutuhkan energi untuk pembakaran kalori setiap harinya. Disinilah protein berperan untuk memicu metabolisme. Setidaknya, dibutuhkan protein sekitar 25-30% dari kebutuhan untuk meningkatkan metabolisme hingga 80-100 kalori per hari. Penelitian menunjukkan bahwa protein itu dapat membuat cepat kenyang, sehingga kita makan lebih sedikit. Selain itu, dengan protein yang cukup ternyata dapat mengurangi beberapa ratus kalori per harinya. Ini karena kandungan protein mengurangi tingkat hormon kelaparan yang disebut ghrelin. Jadi sahabat, konsumsilah protein saat diet terutama saat sarapan karena dapat menekan rasa lapar maupun keinginan ngemil sepanjang hari. Tidak minum minuman manis. Sahabat, perlu dipahami bahwa kalori itu tidak hanya dalam makanan saja, tapi juga ada pada minuman manis yang sering kita minum seperti kopi susu, boba, soda, minuman ringan, minuman berenergi, dan lain-lain. Semua minuman ini mengandung tinggi kalori yang bisa memicu peningkatan berat badan. Meskipun kita sudah membatasi makanan secara ketat, tapi tidak membatasi jenis minuman manis, ya berat badan kita akan susah turun juga. Jadi, gantilah dengan minuman yang lebih sehat dan tinggi nutrisi, namun tetap rendah kalori seperti susu kedelai dan susu almond ketimbang susu sapi. Teh hijau juga bisa menjadi opsi minuman sehat karena bebas kalori dan mengandung katekin, sehingga tidak akan menambah ukuran lingkar pinggang dan bisa membantu menurunkan berat badan. Ingat, menghindari minuman yang mengandung gula adalah strategi penurunan berat badan yang sangat baik. Makan makanan utuh. Sahabat ADH, menurunkan berat badan itu tidak hanya mengurangi porsi makan menjadi lebih sedikit. Jika ingin berhasil, perbanyaklah jenis makanan utuh atau whole food ketimbang makanan hasil olahan. Yang dimaksud dengan makanan utuh itu adalah makanan yang masih dalam wujud aslinya, tidak dicampur dengan bahan lain seperti gula, pati, perasa, atau bahan pengawet lainnya yang memicu kenaikan berat badan. Karena masih dalam wujud alami, maka makanan utuh tidak akan membuat ketagihan. Selain itu, kandungan nutrisinya masih utuh, kaya serat, vitamin, dan mineral.
Mengkonsumsi makanan utuh dapat membantu menekan nafsu makan berlebih lantaran membuat cepat kenyang daripada makanan olahan. Sebagai contoh, gantilah kentang goreng atau keripik kentang dengan kentang rebus. Hindari nugget dengan lebih memilih dada ayam panggang, kacang-kacangan, telur, serta sayuran. Olahraga. Olahraga adalah cara yang paling efektif dalam mempercepat pembakaran lemak terutama di bagian tengah tubuh. Bisa jadi karena kita kurang berolahraga, maka berat badan menjadi susah turun. Kita bisa memilih jenis olahraga untuk menurunkan berat badan. Misalnya, olahraga kardio seperti lari, bersepeda, berenang, senam aerobik, zumba, pilates, atau olahraga yang dapat meningkatkan detak jantung dan sangat efektif dalam membakar lemak yang menumpuk di sekitar perut, paha, dan lengan. Atau bisa juga memilih olahraga angkat beban yang membantu mempertahankan massa otot, memacu metabolisme, dan membuat tubuh tetap kencang. Tidak makan berlebihan. Biasanya perilaku makan berlebihan itu dialami oleh pelaku diet yang ingin balas dendam setelah sekian lama membatasi makan. Efek buruk makanan berlebihan tidak cuma pada makanan cepat saji. Bahkan, makanan yang relatif sehat pun seperti kacang-kacangan, coklat hitam, keju, susu, jus buah, jika dimakan terlalu banyak, lama-lama bisa meningkatkan berat badan juga. Jadi, tetaplah mengkonsumsi dengan porsi yang wajar karena nilai kalorinya tetap ada. Karena makanan berlebihan dalam sehari dapat merusak program diet yang telah dijalankan selama seminggu penuh. Tidak makan makanan cepat saji. Makanan cepat saji atau sering disebut dengan fast food adalah pilihan praktis untuk mengganjal perut lapar pada saat kita sedang sibuk. Namun, orang yang sering makan makanan cepat saji lebih dari 2 kali seminggu ternyata cenderung mengalami kenaikan berat badan sekitar 4,5 kg lebih banyak daripada mereka yang jarang makan fast food. Makanan cepat saji biasanya dihidangkan dengan topping saus, mayones, kentang goreng, dan menu lain yang telah diproses dengan penambahan pewarna, pengawet, atau perasa yang dapat merusak diet kita. Cukup tidur. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur ternyata menjadi pemicu terbesar untuk terjadinya obesitas. Orang dewasa dan anak-anak dengan jam tidur yang buruk masing-masing memiliki risiko 55% dan 89% lebih tinggi untuk menjadi gemuk. Penyebabnya, kurang tidur itu dapat mengganggu metabolisme tubuh dan membuat kita melewatkan sarapan. Cobalah untuk mengatur kembali jadwal tidur dan hindari begadang agar metabolisme dan kadar gula darah tetap terjaga. Tidur merupakan faktor terpenting untuk menjaga kesehatan fisik, mental, serta berat badan. Mengurangi karbohidrat. Sahabat, karbohidrat itu dapat meningkatkan kenaikan berat badan dan memicu terjadinya obesitas. Makanan seperti nasi putih, roti, mie, pasta, kue-kue, atau kentang goreng mengandung indeks glikemik tinggi yang dapat menstimulasi produksi lemak dan peradangan. Perbanyak konsumsi protein, sayur, dan buah agar penurunan berat badan lebih efektif dan memberikan hasil maksimal. Minum air putih. Sahabat, menurut penelitian yang dilakukan pada pelaku diet yang minum air putih sebelum makan selama 12 minggu membuktikan bahwa orang yang minum setengah liter air 30 menit sebelum makan ternyata berhasil menurunkan berat badan 44% lebih banyak daripada mereka yang tidak. Tidak hanya membuat perut terasa lebih kenyang, air putih terbukti meningkatkan proses pembakaran kalori sebesar 24-30% selama 1,5 jam. Selain itu,
Menggantikan minuman manis dengan air putih dapat mempercepat penurunan berat badan secara signifikan. Nah, sahabat, itulah 10 cara 10 cara untuk membantu penurunan berat badan. Tentunya, upaya penurunan berat badan membutuhkan kerja keras dan kesabaran. Yang terpenting, supaya berat badan segera turun adalah mempertahankan defisit kalori melalui diet sehat dan dikombinasikan dengan olahraga serta pola tidur yang baik. Nah, sahabat, itulah yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.